Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wadin Ansal, NIM 20.30.150.1077, kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu filsafat, penjas, dan olahraga. Memahami manusia melalui filsafat. Bagian A, apa itu filsafat? Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Filsafat didefinisikan dalam 3 hal. Pertama, filsafat sebagai hasil perenungan. Dalam pengertian ini, filsafat merupakan perenungan terhadap hasil permenungan atau ide-ide yang ada. Perenungan ini adalah sejenis percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Kedua, sebagai kritik. Dalam pengertian ini, filsafat berusaha mengerti, membedakan, dan mengambil keputusan. Ketiga, filsafat sebagai ilmu yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, radikal, melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban. Kemudian, dari pendekatan etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat berarti pengetahuan mengenai pengetahuan, akar dari pengetahuan, atau pengetahuan yang terdalam. Secara terminologis, banyak sekali pendapat-pendapat yang berkenaan dengan pengertian filsafat. Tidak ada pengertian secara pasti, tetapi berikut beberapa pengertian yang sumber penulis dapat dari beberapa sumber. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang amat luas, komprehensif, yang berusaha untuk memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat dan kebenaran sesuatu. Filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai keutuhan alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana Al-Afkar Full 7 nomor 11 Juli Desember 2018 82 hakikatnya yang dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Bagian B, eksistensi manusia sebagai individu. Eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya sebagai berikut. 1. Tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini, manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau mood. Yang kedua, tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini di mana individu mulai menerima kebijakan-kebijakan moral dan memilih untuk mengingatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan atau hedonisme dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada pason dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas. Perkawinan merupakan langkah perpindahan dari ekstensi estetis dan ekstensi etis. Yang ketiga, tahap religius. Koidentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup lompat dan melemburkan diri dalam realitas Tuhan. Lompatan dari tahap etis Al-Afkar Full 7 nomor 11 Juli Desember 2018 84 ke tahap religius
jauh lebih sulit dan sebelum daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis, maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi, sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa mempertimbangkan tahap etis religius nyaris tanpa pertimbangan rasional. Tidak dibutuhkan alasan atau pertimbangan rasional dan ilmiah di sini. Yang diperlukan hanyalah keyakinan subjektif yang berdasarkan pada iman. Bagian C, hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia sebelum antropologi filsafat. Berikut pembahasan mengenai manusia. 1. Masalah rohani dan jasmani. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani. Pandang unsur pembentukan aliran serbasat, aliran dualisme, dan aliran eksistensi. Yang kedua, sudut pandang antropologi. Dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk hidup, individu, makhluk sosial. Yang kedua, sudut pandang antropologi. Dari segi antropologi terdapat tiga sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk susila. Berikut penjelasan dari ketiganya. A. Manusia sebagai makhluk hidup, makhluk individu, individual being. Dalam bahasa filsafat dikatakan sel ekstensi adalah sumber pengertian. Bagian B, manusia sebagai makhluk sosial, social being. Telah kita ketahui bersama bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Manusia membutuhkan manusia lain agar bisa tetap eksis dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya manusia juga dikenal dengan istilah makhluk sosial. Keberadaannya tergantung oleh manusia lain. Esensi manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana tanggung jawab dan kewajiban di dalam kebersamaan itu. Bagian C, manusia sebagai makhluk susila atau moral being. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah sadar nilai dan mengabdi norma-norma. Kesadaran susila atau sense of morality tak dapat dipisahkan dengan realitas sosial, sebab justru adanya nilai-nilai efektivitas, nilai-nilai berfungsi, nilai-nilai hanyalah di dalam kehidupan sosial. Artinya kesusilaan atau moralitas adalah fungsi sosial. Yang ketiga, pandangan Freud tentang struktur jiwa atau kepribadian. Menurut Freud atau ahli ilmu jiwa, struktur jiwa atau kepribadian terbentuk oleh 3 tingkatan atau lapisan, yaitu bagian dasar, das Es, bagian tengah, das Ich, dan bagian atas, das Über-Ich. Yang keempat, tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia paling sedikit ada 4 macam. Beribadah, menjadi khalifah Allah di muka bumi, yang baik dan sukses tentunya, memperoleh kesuksesan, kebaikan, kebahagiaan, dan keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan mendapat ridha Allah. Bagian D, hakikat dan martabat manusia. Tahap religius sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari 2 unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani
yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, dan daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi yang biasanya disebut dengan an-nafs memiliki 3 daya. Yang pertama, daya pikir yang disebut akal berpusat di kepala. Yang kedua, daya rasa di dada berpusat di kalbu. Dan ketiga, daya nafsu berpusat di perut. Ketika daya al-afkar full 7 nomor 11 Juli Desember 2018, 90 dimaksud akan mengalami perkembangan dan penurunan sesuai dengan kemampuan manusia dalam mengolah daya-daya dimaksud. Yang kedua, keyakinan keagamaan mampu mewujudkan kemasyarakatan yang sehat, yaitu menghargai hak asasi manusia, menghargai aturan-aturan yang pembatasan-pembatasan, menganggap keadilan sesuatu yang suci, dan menawarkan rasa cinta. Yang ketiga, keyakinan keagamaan mampu mewujudkan dalam diri manusia kekuatan atau bertahan dan menjelmakan kepahitan menjadi rasa manis. Orang yang beriman mengetahui bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam pola aturan tertentu yang disebut sunnatullah atau hukum alam. Bagian E, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia secara singkat adalah sebagai berikut. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia sehingga diketahui apa saja yang ada di dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia, sehingga dihasilkan manusia yang sejati, yang utuh, sebagaimana dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.